Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada umat-Mu, mengawali sepanjang hari ini kami rindu berjalan bersama dengan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan Imamat pasal 26 ayat 1 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan.
Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang di antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Amin. Bapak Ibu, dalam perikop ini dinyatakan bahwa Allah tidak hanya melepaskan umatnya dari perbudakan Mesir, tetapi juga membuat perjanjian dengan mereka. Dalam sebuah perjanjian, komitmen kedua belah pihak menjadi hal yang utama. Tanpa komitmen, perjanjian itu menjadi kosong. Allah telah berinisiatif membuat perjanjian dengan umatnya. Komitmen Allah pada janjinya tentu tidak perlu diragukan lagi. Sebaliknya, komitmen ketaatan umatnya itulah yang perlu ditumbuhkan setiap waktu. Allah selalu setia kepada janjinya. Demikian seharusnya lah umatnya. Tuhan rindu umatnya berjalan dalam ketaatan. Umat Tuhan kini telah berganti tuan, dari Mesir yang kejam kepada Allah yang penuh kasih dan rahmat. Di dalam perjanjian itu, umat Allah dipanggil untuk taat. Hanya taat. Ketaatan dalam hal apa? Saya catat 2 hal. Yang pertama, yaitu Tuhan memerintahkan untuk tidak membuat patung atau tugu untuk disembah. Artinya mereka hanya boleh menyembah Allah. Yang kedua, Tuhan mau umat Tuhan memelihara hari-hari Sabat untuk dikuduskan, untuk beribadah kepada Tuhan. Inti daripada ketaatan yang diminta Tuhan adalah supaya umat Israel berfokus hanya kepada Allah. Saat umat Israel taat, maka Tuhan berkenan. Maka Allah akan memberikan berkat melalui perjanjiannya. Berkat-berkat yang diuraikan dari ayat 4, diantaranya musim yang baik untuk menanam dan menuai, tidak berkesudahan. Belum selesai menanam sudah menuai. Belum selesai menuai sudah harus menabur benih lagi. Tuhan berjanji memberkati sedemikian rupa. Akhirnya berkat tak berkesudahan. Yang kedua, mereka akan berdiam dalam negeri yang penuh damai sejahtera, dilindungi dari musuh-musuh. Yang ketiga, binatang-binatang buas, pengganggu ternak, dan kebun mereka akan dilenyapkan. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberkati dengan banyak keturunan.
Inilah janji berkat Tuhan atas ketaatan umat. Ketaatan kepada Allah adalah kunci menyambut perjanjian Allah dinyatakan. Dan Allah akan menyatakan berkat-berkat kepada kita melalui perjanjiannya itu. Inilah berita firman hari ini, taat akan perjanjian Allah. Jangan menyembah selain pada Allah dan kuduskan hari Sabat. Bersama dengan apa yang kita kerjakan, tentu kita harus tetap menabur, tentu kita harus tetap bekerja, tetapi apa yang kita kerjakan akan diberkati Allah, sehingga menghasilkan yang terbaik. Bahkan kita dijaga dari musuh-musuh, dan ada berkat secara khusus, berkat keturunan anak cucu kita. Tidak hanya banyak, tapi menjadi perkasa di dunia ini. Selamat berjalan di dalam perjanjian Allah, selamat menuai berkat-berkatnya dalam ketaatan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat, ini anugerah-Mu. Kami mengawali hari yang baru di minggu yang baru. Tuhan, ini berkat-Mu. Dan Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman yang menuntun hidup kami. Menuai segala berkat Tuhan, berkat perjanjian sebagai umat Allah. Tuhan, Engkau ingin kami taat. Taat hanya menyembah kepadamu. Taat menguduskan hari Sabat. Ini yang Engkau rindukan, sehingga Engkau menjadi Allah kami menjadi umat-Mu, dan kami berjalan bersama dengan Engkau. Pimpinlah kami yang Tuhan, di sepanjang jalan hidup kami. Supaya rahmat-Mu dicurahkan, kehendak-Mu jadi atas kehidupan umat-Mu. Nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan. Hidup kami menjadi kesaksian. Sampai Engkau datang kedua kali menyebut gereja-Mu, kami ada. Berkati sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, umat Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk yang sakit supaya disembuhkan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, disembuhkan. Yang lemah ada kekuatan. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Beri hikmat-Mu menyelesaikan masalah-masalah pergumulan kami. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Berkati rumah tangga dalam keharmonisan, kesatuan, cinta kasih dari Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan karena keindahan kebahagiaan rumah tangga umat Tuhan. Ampuni segala dosa daripada umat-Mu. Ampuni supaya ada belas kasihan, kasih mesra, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Berkati anak cucu kami, masa depan mereka, studi mereka, pergaulan mereka, kuduskan. Dan beri masa depan yang indah untuk melanjutkan generasi ilahi yang Engkau titipkan bagi kami hamba-hamba-Mu, orang tua. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami. Berkati pekerjaan sekali lagi, usaha umat Tuhan yang belum punya pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan, yang sedang merindukan usaha yang baru, Tuhan rahmati sehingga kami tidak salah langkah, tetapi usaha yang baru kami ini mesejahterakan kami umat-Mu dan mendukung pekerjaan Tuhan, bahkan bersama dengan usaha-usaha pengembangan ini. Nama Tuhan dimuliakan karena akan jadi banyak berkat bagi orang, bahkan ada misi dari Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Berkati umat Tuhan, jemaat JKI SEMA. Tuhan menyertai sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.